mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Diberangkatkan dari tanah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit 7, bahkan sampai ke Arsy. Bahkan ketika sampai ke Arsy tidak diikuti oleh malaikat Jibril, nggak boleh ikut, ini sendiri bertemu muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW saking semangatnya berdoa Allah, menghormati dan juga semua tahiyat, mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Juga yang dengan kata-kata lain, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada beberapa. Kemudian Allah menjawab, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kemudian ingin agar umatnya kita ini mendapatkan salam dari Allah juga, maka mengucapkan wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka kemudian diabadikan dalam bacaan sholat kita dalam tahiyat. Maka ketika kita membaca tahiyat itu, kita ingat peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW bertemu muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diberikan tugas yaitu sholat 5 waktu. Ketika Allah mewajibkan amalan rukun Islam yang lain seperti puasa misalnya, cukup banyak ayat saja yang turun, ayat Al-Quran. Kemudian ketika memerintahkan untuk berhaji juga ayat saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika zakat juga begitu. Tapi ketika sholat tidak begitu. Dikatakanlah Nabi Muhammad SAW sampai ke menghadap Allah dengan berbilion-bilion kilometer yang kita tidak bisa menghitung, dan tidak ada dalam satu malam. Jadi bisa dia sampai sebelum subuh sudah sampai di Masjidil Haram. Maka ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kalau orang kafir sudah tidak percaya, karena pakai logika saja. Kalau kita pakai iman. Ini padahal kalau sekarang ini sudah dengan kemajuan teknologi, artinya sekarang kita bisa melihat Presiden Amerika pidato hari ini, juga saat ini juga bisa melihat Presiden Afrika juga begitu. Padahal jauhnya jauh sekali. Padahal orang yang diberikan oleh Allah ilmu itu hanya sedikit sekali. Itu saja kalau kita pikir-pikir masih bisa ya masuk lagi. Tapi kalau kita dengan iman kita, jelas itu kita pasti percaya. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan untuk menghadiri surga, bagian neraka dan lain sebagainya. Padahal dia satu malam. Dan ketika melihat di neraka, ini ibu-ibu ya, Nabi Muhammad mengatakan di neraka itu kebanyakan perempuan di neraka ya kan? Tapi ya mungkin bukan perempuan dari Jawa kalian ya, karena perempuan Jawa kalian semangat sekali ya, beribadahnya kita solehah semuanya. Nah kalau yang kebanyakan di surga itu adalah laki-laki, itu laki-laki Jawa kalian, bukan laki-laki Jawa kalian kita. Karena ya kita semua yang datang di masjid ini mudah-mudahan kita bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana itu nanti berbahasa Arab. Kan tiap hari kita sudah matur kepada Allah bahasa Arab. Iya karena butuh harinya karena setahun. Kalau begitu alhamdulillah dan sebagainya. Bahasa Arab terus. Kalau justru kalau bahasa Arab selain Arab nggak boleh. Tapi kalau kita berdoa juga berbahasa Arab. Kalau dalam bahasa yang lain hormati saja. Maka jelas nanti di sana itu berbahasa Arab, ada hadisnya. Tapi tidak mungkin orang yang masuk surga tidak bisa bahasa Arab, otomatis bisa. Ya, tapi kalau sekarang bisa juga dimulai latihan bahasa Arab, ya. Misalnya kok pengen di sana ada anak ibu Superman, saya ingin Superman, apa kemudian
anak asrofu kohwah, saya ingin minum kopi. Nah, itu bisa dimulai kita. Ini kalau di surga udah nggak ada lagi, udah bisa. Ini juga kita harus banyak-banyak selain sholat yang merupakan password. Passwordnya ketika akan masuk surga itu passwordnya ada ditanyakan. Ada orang yang baik tapi tidak sholat, ditanya passwordnya apa nih? Orang ngerti orang passwordnya gitu. Karena sholat itu adalah sholat itu adalah bukti sebagai tiarnya agama. Aman akomah dapat akomaji, aman tarokaha dapat hadamaji. Yang mendirikan sholat itu adalah mendirikan agama, dan yang meninggalkan sholat adalah yang merusak agama itu sendiri. Maka kalau ditanya passwordnya nggak ada, berbuat baik tapi tidak sholat nggak bisa masuk surga. Passwordnya nomor berapa? Kurang ngerti kan? Kalau sebenarnya baiknya passwordnya alhamdulillah. Jadi kita itu sebagai passwordnya sholat. Maka sholat itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Maka bagaimana kita para jamaah masjid itu, para takbir masjid itu berusaha supaya menggerakkan, memobilisasi agar jamaah yang dikuasai masjid itu sholat berjamaah di masjid. Ini yang paling penting. Kalau sudah belajar juga begitu, gitu. Bukannya memikirkan bagaimana betul bangun masjid yang baik-baiknya, bagus-bagusnya, tapi bagaimana caranya supaya jamaah kita itu bersolat di masjid berjamaah. Sebanyak mungkin sholat baik-baik tidak sholat lima waktu, nah itu berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu usaha supaya orang yang sholat di masjid itu bisa membayar zakat, bukan menerima tapi membayar. Maka ada upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi gitu. Nanti kalau di Masjidul Ghayan mungkin ada studi banding gitu. Kita bisa sampaikan beberapa cara, metode untuk bagaimana memobilisir agar harus jamaah di sini sholat semuanya dan juga bisa membayar zakat. Kemudian satu hal yang penting sekali adalah bagaimana kita supaya nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di surga nanti, di pada masa terutama itu banyak sekali mereka minta kepada syafaat kepada beberapa nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka tidak bisa, dia mampu, yang punya dosa juga. Ada yang mampu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus banyak-banyak bersolawat. Marilah kita sekarang ini bersolawat. Oke? Oke? Ya gitu, nanti kalau sudah ada bersolawat, kamu sudah mendapatkan syafaat. Kalau ada yang dari Bandung kan? Dari Jawa Barat? Kalau di sana lagunya gimana solawatnya? Sholatullah, sholatullah, salamullah, SD5, agak gini kan? Kalau yang dari Sulawesi, adalah beda lagi, kayak tenang-tenang sedikit gitu. Aku yang kenal Sulawesi. Itulah itu dari Sulawesi yang lakukan apa itu pelan-pelan gitu. Mulai dari Jawa Tengah, Jogja, itu sholatullah, salamullah, sholatullah, salamullah. Oh yeah, itu lagu lagu Jawa gitu. Tapi ada yang bagus gitu. Sholatullah, salamullah. Enak kan Bu? Halo? Ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin bibillah. Ini kalau lagu ini, itu bagus kan. Tapi kalau pernah isi pengajian, jamaah itu rasa besar. Kalau dari ini sok besar kabeh. Arab iso, Inggris iso, Jerman iso, Prancis iso. Sithik-sithik. Nah, itu aja pula jadi sholawat Jawa. Ya, Jawa. Akhirnya nah,
Panjenengan kersa berulang jadi sholat baca. Oke? Ya. Ini judulnya gampang ya, menambahi belakangnya itu nek saya melaksanakan sholawat. Dengan nambahi sopo. Ini sopo. Baik kedua. Opo. Ada nggih? Enteng kok niku. Oke, tak diulang-ulang. Are you ready? Oke, gitu. Biyen urip saka. Ulang-ulang dulu sudah. Biyen urip saka sapa. Sing metu ora dibujuk kae sik sepak bola gitu. Biyen urip saka sapa. Yen wis urip arep apa? Aku wae masakanmu itu. Besok yen mati bali ning gone. Oh, betul niku ya. Dosamu mati rupane. Iki rupae apa iki rupae itu? Salat berjamaah, silaturahim, ikut majelis taklim, iki rupae sampai pagi gitu. Di kita tadi juga mendengarkan imamnya juga sangat bagus, fasih, juga nanti akan mendapatkan pahala yang paling besar. Gitu. Kalau sendiri kan, terus orang baca apa, gitu, terus hati juga gak khusyuk. Tapi kalau bersama-sama diambil yang paling baik di antara yang sholat itu termasuk imamnya, nanti akan diberikan kepada kita. Maka kita banyak berjamaah. Indonesia ini sing duwe kok gonjang ganjing sebabe nek ingin terus sing susah nek jambule arep gaji sebabnya kali ini apa ini di beberapa pengajian itu yang paling banyak itu ibu-ibu. Ini betul Pak. Pengajian apa mau? Pengajian haji, pengajian ibu-ibu. Kenapa ya? Sebenarnya kalau pengajian yang ibu-ibu. Why do you love me? Itu karena menurut survei ibu-ibu itu di rumah itu pekerjaannya 24 jam, 24 hours. Apa itu 24 hours? Terus bulan kita. Mulai habis subuhan untuk kapulakan, terus jam 9 ke pasar, pulang masak, umbah-umbah, memeni itu, dasar ada tamu, bu, pakai kopi, gitu, baru mandi makan malam dan sebagainya. Terus nanti habis bisa ngeloni anai, gitu, baru ngeloni asing paling gede dewe, gitu, terus sampai gak ada spraynya. Spray itu nek pakainya ngaji, maka di pengajian pasal ibu-ibu. Kalau dalam pengajian ibu-ibu ada ngaduk, alhamdulillah. Kamu masih mau masuk dulu, bukan bapak ibu, maka nanti ibu-ibu itu kalau pulang dari pengajian, pulang kok bapak ibu turun dong gitu, itu di nasihati. Wani betul bu, wani ya, orang wani betul betul. Nanti tiga. Salawatan, itu mungkin ketolong gitu. Jadi nanti pulang dari masjid, mau bapak itu turun nang besar lama gitu, nang pinggir lama. Jadi kan macam tadi tangannya ada tinggi langsung sholawat dimulai. Iki ngono bojone, lah kok klungker sebabe, nek klungker terus sing arep nganggo. Jauh ngomong aja loh, bukan sih macam-macam yang berbikin kita. Ini suami yang baik. Nah, sering ke masjid Jogokaya. Itu nanti jawabannya oke men. Nah, gitu ya. Sing elek bahagia itu. Nek ora tinggo ya ora apa. Nah, yuk kita supaya berusaha gitu ya. Berusaha supaya memperbaiki kondisi bapak-bapak kita yang mungkin belum semangat ke masjid.
supaya sholat di masjid, kemudian juga ikut pengajian dan sebagainya. Nah, demikianlah barangkali yang saya sampaikan. Yang penting kita banyak-banyak sholat berjamaah di masjid, kemudian juga banyak-banyak bersolawat, ya, agar nanti kita mendapatkan syafaat dari Allah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang.